khairu thawab khairu uqbah Wadrib wadrib lahum masalah hayatid dunya kama anjal nau minas samai fahtalata bina batul ardi fa asbaha hasiman taduriya wa wa kana kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu tanggal 3 Mei. Nah, kita bisa mulai ngaji lagi setelah liburan hari puasa ya. Mungkin pertama-tama mari kita ucapkan innal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Ya, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita bisa diterima oleh Allah dan kita bisa ketemu lagi dengan Ramadan lagi tahun depan ya. Yang berikutnya kemarin dari umroh, mungkin kita mumpung masih awal kita doakan kepada kita semua ya. Doa yang pertama, ya Allah, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bi turikatin masafatin ma'as-salamah wal barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mudahkanlah kami semua untuk mengunjungi Mekah dan Madinah tanpa susah payah, tanpa kesulitan, dengan selamat, dengan berkah, dengan kasih sayang dari Allah yang Maha Pengasih. Allahumma umrotan mafuratan wa sa'yan masykuron wa damban maghfuron wa amalan sholihan maqbulan wa tijaratan la tabur ya alima ma'fudur akhrijna minat zulmati lan nur. Allah, jadikanlah umroh kami umroh yang mabrur dan wasaian sa'i kami yang engkau terima, damban mapuro dan diampuni semua dosanya, wa amalan solihan makbulan dan semua amal soleh kita diterima, wa tijaratan lan tabur dan perdagangan yang tidak pernah mati, ya alimama fis sudur, yang mengetahui apa yang ada di dalam hati, keluarkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya. Amin. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ilaika ya Allah. Rabbana ajma'na jam'an marhuman. Rabbana inna nasuluka nikmata wa rahmata wa rahimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kemarin, jadi kita akan mulai dari ayat 43 sampai ke 45. 43 sampai 45. Ya, sebelum kita mulai kita akan sapa dulu yang hadir pagi ini. Ya, memang mungkin mengawali jadi jumlahnya masih belum banyak. Mungkin ada yang lupa Pak. Iya. Tanggal 3 mulai. Ya, sambil. Jadi yang hadir ini Pak Dr. Andes Yono. Iya di Kraksan itu Pak Yono. Assalamualaikum. Ya, Pak Sigit, ya, Puput, ya, tadi
Bu Ernawati, Nggih, Ustaz. Bu Yuli, Ya Ustaz. Dwikri Haryani, Bu Siti Musliha, Ya, Bu Nuri, ya, Bu Ariyanti, ya, Ustaz. Bu Atik juga. Baik, kita akan ulangi dulu yang kemarin, biar mudah-mudahan nanti bisa. Kemarin agak panjang, tapi hari ini mungkin kita akan ambil yang 3 ayat aja karena biar waktunya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan ya? Ampun, kelihatan ya? Udah. Oke. Ampun Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turabin tsumma min nutfatin tsumma sawaka rajulan lakina huwa Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Jadi yang pertama, ya ini ada 2 orang sahabat, satunya mukmin, yang satunya kafir, ya. Yang kafir kebetulan kaya, dan saking kayanya dia sampai meyakini bahwa semua yang dia lakukan pasti akan sukses karena dia ahli pertanian. Maka dan selama ini apa yang dikerjakan menghasilkan, selalu menghasilkan, sehingga dia lupa terhadap Allah. Dia percaya kepada penyebab yang langsung, dia lupa musababnya. Ya cuma terikat bahwa aku ini berhasil karena ilmu, ya, karena keahlianku, karena sekolahku, karena benda yang ada di sekitar, bukan karena Allah. Ya. Jadi semuanya, maka sebagai teman, orang mukmin itu tidak boleh berdiam kalau menghadapi ada temannya yang kafir, yang kaya, minimal mengingatkan. Ya. Ini masalah persahabatan. Persahabatan itu diuji dengan cara itu. Maka diminta kita itu menasihati. Ya, tugas kita adalah menyampaikan. Ya, apalagi ini sahabat, menyampaikan kebenaran. Soal diterima nomor 2, tapi disampaikan dulu. Ya, jadi mengingatkan. Maka teman yang mukmin itu, ya walaupun dia miskin, dia tetap menyampaikan dakwah. Ya, menyampaikan dakwah. Ini salah satu kewajiban sahabat. Kewajiban sahabat atau teman adalah menyampaikan kebenaran kalau kita tahu teman kita ada keliru. Ya. Soal diterima itu nomor 2, tugasnya menyampaikan. Jadi yang pertama itu, dan dia ingatkan bahwa dengan cara apa? Dengan cara akafarta bila dilakukan, bahwa proses penciptaan manusia itu, ya, dari orang yang nggak ada sama sekali, dari benda mati, makanan dari apa, akhirnya jadilah sel mani dan ketemu sel telur, maka jadi bayi. Sebetulnya proses itu menunjukkan manusia begitu berkuasanya Allah dan begitu lemahnya manusia sampai jadi orang. Tapi tiba-tiba begitu dewasa, begitu punya ilmu, mereka lupa sama Allah. Diingatkan, ya. Nah, ini sebetulnya bahwa proses kejadian manusia adalah proses kebangkitan. Begitu mudahnya Allah juga nanti membangkitkan. Ya, kalau kita mau renungi, yang berikutnya yang perlu diingat bahwa kadang-kadang kecintaan terhadap barang itu, terhadap harta, menjadi membuat orang itu lupa. Ya. Jadi yang dia lihat adalah penyebab awal. Oh, saya kayak gini karena saya pinter nih. Saya kayak gini karena saya sekolah nih. Oh, saya ini karena saya pengalaman. Penyebabnya. Dia lupa bahwa penyebab ini ada lagi penyebab lagi. Kalau diurut-urut, sebab musababnya dari Allah. Ya. Cuma seringkali ya kita cuma pendek, ya, nyampe sini aja. Oh, gara-gara ini. Lupa bahwa ini terus mundur. Penyebab terakhir itu adalah Allah. Ya. Ini yang harusnya
kita larikan ke sana. Jangan punya. Oke. Yang berikutnya adalah lakina huwallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada, dan mestinya bahwa dengan proses kejadian itu menyadarkan bahwa kita ini adalah dikelola oleh Allah, ya. Rob itu pengertiannya adalah sebagai pencipta, sebagai pengelola, sebagai pemberi rezeki, ya, sebagai yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, bahwa kita bukan mati juga ada yang mematikan, yang menghidupkan juga ada, yang mengelola kita, yang mengatur kita juga Allah. Mestinya meletakkan bahwa Allah lah yang menjadi Rob kita, bukan benda, bukan sesuatu yang makhluk, bukan makhluk yang kita. Kemudian diingatkan walau la ittahol jannah kata utama Allah la quwata illa billah. Jadi kalau kita kagum, kita merasa kita hebat, maka ucapkanlah, ya, ucapkanlah masya Allah la quwata illa billah, bahwa semua ini bisa terjadi karena Allah. Makanya waktu adzan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, kita mesti jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ya, bahwa kita bisa sholat, bahwa kita bisa sukses karena izinnya Allah, karena kehendaknya Allah, bukan karena kekuatan kita. Ya, banyak orang yang ya nggak bisa bangun, nggak bisa sholat karena ya walaupun fisiknya kuat, tapi dia berat. Maka kalau kita bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan ibadah, itu karena Allah, ya. Itu yang jangan lupa, sehingga kita nanti nggak takabur. Bila kuwata ila billah. Intaroni ana aqala minka malin. Walaupun engkau melihat bahwa dia adalah miskin, ya. Dan dalam satu hadis, barang siapa yang menyampaikan ucapan itu, maka Allah mengatakan hambaku telah menyerahkan dan memasrahkan. Dan begitu Allah merasa dipasrahkan, tawakal, maka Allah akan urus, maka Allah akan berikan kenikmatan dia di akhirat. Ya, Allah akan jaga karena dia memasrahkan, yang memasrahkan kepada Allah. Ya. Jadi ini ucapan itu adalah buahnya surga. Jadi di situ akan mendapatkan nanti kemudahan di alam akhirat, Allah akan jaga itu semua. Jadi Pak Asarobi anjuk tiani khairan dan kita wujud ada ispadan minasama iwa kusbiya soidan salako o yusbiya ama huwa boron pancatai ala wujud wa untuk bisa mariu pas bali politik pakaihi alama angkakofia wa yahobiatun alamia wa yakunu yaletani lam usik di hadir. Ya, kemudian Allah ingatkan bahwa ya kalau memang sahabat ini sudah keterlaluan kafirnya, maka nggak apa-apa kita mendoakan untuk menyadarkan dia dengan cara mendoakan untuk dicabut anugerah kenikmatannya biar dia sadar, Nah, maka kemudian didoakan sehingga kebunnya itu akhirnya runtuh, sehingga sahabatnya itu sadar, sahabat yang kafir tadi sadar bahwa sikap dia salah dan yang berkuasa adalah Allah. Buktinya apa? Tiba-tiba dalam sekejap kebunnya hancur dan sadarlah dia, akhirnya dia beriman. Ya, memang kehilangan harta, tetapi dia mendapatkan keimanan lagi. Dan keimanan inilah yang sebetulnya akan membahagiakan dia dalam hidup di akhirat. Ya. Karena dunia itu cuma sekejap, ya, dan nanti akan meninggal dan akan ditinggalkan tapi yang di akhirat itu yang lebih utama. Nah, kadang-kadang kita boleh ya mendoakan atau kehilangan sesuatu yang nilainya lebih sedikit dibandingkan kehilangan yang nikmat yang besar. Ya. Jadi kadang-kadang
kehilangan yang sedikit harta dunia, tetapi mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Nggak apa-apa, itu ya dalam rangka untuk mencapai kebaikan. Dan kebetulan ya sahabat ini akhirnya beriman setelah dihancurkan. Ya kadang-kadang juga ada yang tetap kafir walaupun sudah dihancurkan. Maka itulah cara sahabat mengingatkan kepada sahabatnya. Ya, jadi dalam kisah ini sahabat mukmin itu sudah benar. Mari kita akan baca ayat berikutnya, melanjutkan kisah ini, menutup kisah ini dengan permisalan dunia itu seperti apa ya. Mari kita baca ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walam takul ala kulli syai'in muqtadira. Sekarang Bu Erna nggih. Bu Erna 2 ayat, lalu Bu Ati 1. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim ayat 43, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Ayat 44, di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Ampun. Selanjutnya. Dan berikanlah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit. Maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Matur nuwun. Sami-sami. Jadi kisahnya tadi ini masih dilanjutkan dan jadi penutup dari kisah 2 orang sahabat. 1 orang mempunyai 2 kebun, ya, dan pada saat diingatkan tidak mau beriman, tetap kufur, merasa hebat karena dia punya harta benda, punya segala macam, ya, punya anak buah, maka sahabatnya itu mendoakan untuk agar dia sadar, dan ternyata doanya dikabulkan dan kebun itu hancur. Nah, maka pada saat terjadi kehancuran, walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Ya, jadi kalau Allah sudah menurunkan musibah, maka atau azab, maka tidak ada pertolongan, ya, tidak ada yang bisa menolong. Ya, di dalam Quran banyak kisah, ya, bagaimana hebatnya Fir'aun, diulang-ulang kisahnya dengan tentaranya. Ternyata begitu dimasukkan ke lautan, maka tentaranya juga tidak bisa menolong. Ya. Korun dengan harta bendanya lagi pawe, gitu kan, lagi pamer, lagi karnaval, ternyata Allah jatuhkan, dimasukkan ke bumi, dan tidak ada bisa seorang pun yang menolong. Kalau Allah sudah turunkan musibah, turunkan azab, maka tidak ada yang bisa menolong. Yang bisa menolong hanya Allah. Hanya Allah. Ini di dunia, Allah kadang tunjukkan
Ya, di dunia masih kadang kita ada power, ada apa. Tetapi pada saat azab terjadi, power itu juga hilang. Apalagi nanti di akhirat. Di akhirat itu kekuasaan sudah disentralkan lagi kepada Allah. Ya, begitu kita memasuki alam kematian, begitu datangnya kematian, maka kita udah nggak punya power, termasuk ke diri kita sendiri. Ya, yang di dunia aja begitu ada musibah, ada apa, udah nggak bisa nolong. Pembantunya yang banyak, apa yang banyak, ini diingatkan. Malam takun lahu fi'atu, ya sekelompok yang suruh nahu mintu. Yang bisa menolong hanya Allah. Maka jangan sampai kita memberi kesempatan adanya azab, ya, atau musibah. Ya, kita harus taat terus. Ya, kadang orang lupa gitu ya. Maka begitu Allah menurunkan musibah atau azab, bedanya apa musibah dan azab? Musibah itu masih diberi kesempatan orangnya hidup. Ya, datang musibah masih diberi kesempatan untuk bertobat. Ya, orangnya masih hidup, hartanya mungkin hilang atau di kecelakaan ada yang terluka gitu. Tapi orangnya masih diberi kesempatan untuk hidup. Tapi kalau azab, maka Allah turunkan dan orangnya meninggal belum sempat bertobat. Ya. Maka kalau Allah menurunkan musibah masih lumayan, ya, kehilangan dunia tetapi mendapatkan akhirat, ya, mendapatkan nanti di akhirat asal dia sadar. Nah, ini laki-laki ini kehilangan kebunnya, kemudian dia sadar, dia beriman, ya kehilangan sedikit kehilangan tapi insya Allah mendapatkan nanti di akhirat, ya, di akhirat lebih penting di akhirat. Nah, ini diingatkan dan tidak ada yang bisa menolong siapapun, ya. Nah, jadi ini maka sadarilah bahwa semua itu yang Allah berikan adalah kenikmatan yang Allah izinkan kepada kita, bukan karena upaya kita. Ya, harta benda dan segala macam, anak adalah memang titipannya Allah, ya, Allah berikan, bukan karena upaya. Memang ada kelihatannya prosesnya bahwa ada ikhtiar kita, tetapi bukan semata-mata dari ikhtiar. Kita bisa lihat di pasar, kalau dulu banyak tukang becak gitu, sekarang kan ojek atau gojek atau apalah gitu ya. Mungkin sama-sama berangkatnya, tetapi rezekinya beda-beda, ya. Mungkin sama bergerak, waktunya juga sama-sama 8 jam, tapi rezekinya berbeda-beda. Allah yang mengizinkan. Maka jangan sampai rezeki itulah yang kita hebat-hebatkan. Nah, ini diingatkan. Nah, saking merasa hebatnya sampai lupa sama Allah, nggak percaya hari akhir, maka terjadilah yang seharusnya terjadi, Allah hancurkan, dan baru dia sadar. Ya. Nah, kita harus ingat Allah bahwa ini dari Allah, karena itu kita gunakan harta itu sebaik mungkin. Ya. Kemudian ditekankan lagi ayat berikutnya, hunalikal walayatul lillahi haq. Ya. Di sanalah ada wilayah. Di akhirat nanti, tadi saya sebutkan bahwa di akhirat ya, kekuasaan semua disentralkan. Maliki yaumiddin, ya, kita baca tiap hari bahwa kekuasaan tarik, ya, semua sentral, termasuk diri kita. Sudah tadinya kita punya opsi pilihan, boleh melakukan A, B, C, D, E, tapi begitu kita mati, maka kita sama dengan makhluk yang lain. Ya, nurut kepada Allah. Nggak ada 1 senti pun bergeser. Allah perintahkan mesti samina wa ta'una. Itu yang dilakukan matahari, bulan, gunung, semuanya patuh. Ya, makhluk-makhluk, tanaman, binatang, semuanya. Manusia memang diberi kesempatan di dunia jadi khalifah. Ya, punya pilihan. Tapi pilihan ini ada batas. Begitu meninggal, maka terjauh. Mungkin belum meninggal aja, kadang-kadang kita udah kerasa, udah pensiun, udah umurnya makin sepuh, makin senior gitu umurnya, kita udah ngerasa melakukan ini dulu bisa waktu muda, sekarang sudah nggak bisa. Ya, jadi diingatkan ada wilayahnya Allah, dan disitulah kita harus bertanggung jawab. Nah, jadi hunalikal walayatul lillahi. Nah, itulah kekuasaan itu hanya milik Allah. Di dunia kita masih merasa kelihatannya Allah kurang
kadang-kadang kurang powernya gitu, karena masih ada yang lain. Tapi begitu dia akhirat, sudah nggak bisa. Belum sampai akhirat, pada saat kita meninggal aja, kita nggak bisa melihat orangnya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, kita kadang kalau tidur juga diingatkan Allah. Tidur sehebat apapun, begitu tertidur, ya udah pasrah. Siapapun dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Itu mengingatkan kita bahwa kita terbatas. Ya, tiap hari diingatkan Allah. Maka kadang karena terbiasa, itu akhirnya biasa-biasa aja. Jadi nggak bikin kesadaran. Ya. Maka kita ingatkan itu wa khairun sawaban, dan Allah lah pemberi pahala terbaik. Ya. Bayangkan kita bekerja cuma sebentar, ya bulan Ramadan itu ya cuma 10 hari kita mencari Lailatul Qadar, tapi Allah berikan berapa itu pahalanya? Diberikan berapa, Bu? 1000 bulan. Ya, 1000 bulan. Satu malam 1000 bulan. Nggak ada di dunia ini orang yang memberi gaji 1000 bulan. Cuma kerja berapa hari itu? Dalam setahun kerja cuma, anggaplah setiap 10 malam gitu ya, mau 10 malam. Allah memberikannya 1000 bulan. Kalau di dunia kita nggak masuk sehari udah dipotong gajinya. Maaf ya, udah kalau swasta, apalagi sekarang di pegawai negeri ada namanya apa itu PPPK. Ya, nggak bisa, nggak ada bandingannya dengan akhir. Allah kalau memberi pahala, dan Allah juga khairun uqbah, dan mengingatkan bahwa di akhirat itu adalah sebaik-baik pembalasan. Ya. Ada orang yang mungkin pernah dengar kisahnya pembunuh 1000 orang ya, 1000 orang ya, apa 100 orang, lupa ya, 100 orang. 100. Ya, membunuhkan itu belum beramal, tapi dia lagi mencoba tobat, ya. Kemudian dia jalan, ya, ketemu sama salah satu orang untuk dinasihati, kamu kalau mau bertobat kamu hijrah, pindah ke sana. Nah, ternyata pindah, ya, belum melakukan, baru pindah, ternyata di tengah jalan dia meninggal. Nah, dan diukur ternyata 1 langkah mendekati ke tempat hijrahnya. Itu ternyata belum beramal aja Allah memberikan apa? Ganjaran masuk surga. Ya, bayangkan, cuma belum melakukan amal, masih niat dan dia kerjakan baru jalan. Sudah khairun uqbah. Ya, berapa banyak yang Allah berikan. Tapi kadang-kadang kita lebih senang terima di dunia yang lebih sedikit dibandingkan kita terima. Contoh yang lain adalah kisahnya penyihir. Penyihirnya Nabi Musa. Penyihirnya waktu zamannya Nabi Musa. Nabi Musa pernah ya diadu dengan para penyihir. Penyihir kafir pasti, karena dia dosanya banyak. Ya. Begitu melawan Nabi Musa, dia kalah, dia langsung beriman. Beriman pada saat itu. Begitu beriman, Fir'aun marah. Kamu ngapain kok beriman? Kok nggak izin aku? Kalau kamu beriman, maka kamu akan potong tangan kanan dengan kaki kiri. Ya. Tangan kiri dengan kaki kanan. Ya. Dan diancam itu, apa yang dilakukan oleh tukang sihir? Dia tetap berkukuh terhadap imannya. Maka pagi dia beriman, cuma sehari dia beriman, dan dia sorenya atau siangnya dia meninggal karena dipotong tangan dan kakinya ya, dan dipajang di pohon kurma ya, ditaruh. Dan cuma sehari, tapi Allah udah jamin dia masuk surga ya, dengan dapat ganjaran terus menerus sepanjang masa ya, panjang masa. Maka orang beriman akan memilih kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia ya. Maka sebetulnya Allah memberikan balasan, memberikan tempat yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik di akhirat. Memang karena apa? Karena di akhirat besar, jadi dunia nggak cukup. Maka banyak pahala yang
Allah berikan di akhirat, ya, bukan di dunia. Karena memang dunia itu sangat sangat sempit, tapi akhirat itu luas. Makanya pahala orang sholat sunnah qobliyah subuh berapa, Bu? Atau Bapak-bapak? Dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya. Kapan dikasihkannya itu? Nanti dia Ya nanti di akhirat. Kalau sekarang ya cukup dunianya. nggak cukup dunianya. Dunia juga nggak cukup, tapi di akhirat begitu luasnya. Tapi kita kadang-kadang kita mengejar uang berapa? Satu hari dapat berapa? 1 juta? Ngejar, wah, sholatnya ketinggalan. Pesawat aja mau berangkat takut kita kehilangan tiket 1 juta. Tubuhnya ditinggal di mana gitu kan untuk ngejar ke sananya. Padahal yang dikejar kecil. Di akhirat Allah memberikan luar biasa. Nah, itu memberikan luar biasa. Ini yang jangan sampai kita diberi contoh tadi orang-orang yang lupa kepada Allah, yang dia ingat adalah harta benda dia, ilmu dia. Nah, jadi kemudian itu penekanannya, kemudian Allah memberikan perumpamaan. Menurut buat lahum masal hayat dunia, nah, maka Allah memberikan permisalan tentang kehidupan dunia. Ya, ini tolong disampaikan ya permisalan dunia ini kepada untuk dibandingkan dengan akhirat. Ya, ya. Wa'ahloto tamain anzalnahu minas sama. Jadi dunia itu seperti turunnya hujan. Ya, pagi ini kalau di tempat saya ini ada hujan, ya turunnya hujan, maka air hujan itu akan fatal atau akan bercampur dengan tanah, dengan bumi, ya, maka membuat tanahnya subur. Nabatul ardi, maka muncullah tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Ya. Jadi dan Allah gambarkan cepat sekali, ya. Tetapi cerita tentang keindahan tanaman itu cuma sebentar, ya. Tiba-tiba Allah masuk langsung nggak cerita tentang, ya pastilah nanti buah itu, apa tanaman itu akan berbunga, akan berbuah, tapi Allah nggak singgung itu, ya. Orang udah terpesona, bagus. Nah, tapi Allah ingatkan, wa asbaha hasiman, ya. Maka nggak sempat cerita tentang apa bunganya, tentang buahnya, tiba-tiba tanaman itu hasiman. Hasiman itu menjadi kering dan menjadi rapuh, kering kayak apa ya, rapuh lah kalau dipegang, tiba-tiba rontok daunnya. Itu hasiman. Jadi kalau tanaman sudah layu, warnanya menjadi coklat hitam, terus sampai akhirnya kalau dipegang daunnya ini rontok ya, rapuh gitu ya, tiba-tiba ngeprul gitu ya, tiba-tiba menjadi kecil gitu. Itu namanya hasiman, ya. Tadruhuriyah. Dan begitu menjadi seperti itu, maka gampang diterbangkan oleh angin. Di dunia itu keindahan itu cuma sebentar. Allah menggambarkan ayat ini, keindahan dunia itu seperti tanaman yang tumbuh, kena air tumbuh bagus, tapi sebentar kemudian tanaman itu akan menghilang. Jadi jangan sampai kita terpedaya oleh keindahan yang sebentar itu, terpesona sampai lupa kepada adanya alam akhir. Dunia itu semuanya akan hancur, ya, akan hancur, ya. Kemudian wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Dan Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, menghidupkan, mematikan, dan tidak ada yang dapat melakukan selain Allah. Ya, tanaman itu yang tadinya hijau, menarik, tiba-tiba berubah menjadi. Ayat ini menggambarkan bahwa kenikmatan dunia itu cuma sebentar, ya, tapi semuanya akan hancur. Ya, hancur karena bendanya hancur atau karena kita tinggalkan. Ya, ada dua. Karena kita tinggalkan, karena kita yang mati, bendanya masih ada, mungkin diwariskan ke ahli waris berikutnya, atau memang bendanya sendiri hancur. Ya, makanan yang enak gitu kan, begitu 2 hari 3 hari kita nggak makan, kira-kira jadi apa? Sebentar jadi busuk gitu kan. Wah, aduh simpen enak ini, besok aja dimakan. Ternyata 3 hari dah ditaruh kulkas sudah nggak enak rasanya.
dan lain-lain. Ya, bendanya hancur. Atau kitanya yang sudah nggak bisa makan, ya, karena usia, karena ini Allah ingatkan. Maka jangan sampai kita itu terpesona dunia, lupa kepada tugas kita bahwa kita akan ketemu akhir. Ya, akan ketemu. Jadi ini diingatkan seperti tadi, jangan sampai orang seperti orang kafir yang terpesona dengan dunia. Ya, jadi ini dan sangat mudah untuk bagi Allah untuk menghancurkan, ya, atau hancur sendiri karena alamiah, ya, namanya itu. Ya. Jadi banyak orang yang akhirnya fokus kepada dunia, terus tiba-tiba tua, pensiun, nggak punya kekuasaan, baru menyesal. Ada yang menyesal pada saat pensiun baru ingin beribadah, masih mending, ya. Tapi ada juga yang pada saat meninggal baru menyesal, ya. Ingin balik ke dunia, bukan menikmati, tapi ingin beramal soleh. Ya Allah, tapi sudah telat karena dunia kesempatan cuma sekali, ya. Jadi ini kemudian diingatkan kepada kita semua untuk mudah-mudahan Allah memberi taufik kita sehingga kita bisa membaca itu, ya, melihat dunia dengan sewajarnya. Karena Allah menganggap dunia itu rendah. Namanya dunia itu tempat yang paling rendah. Dunia, ya. Dana itu rendah, kemudian fi'il ininya jadi dunia, paling rendah. Karena paling rendah, maka Allah nggak pernah memberikan dunia kepada orang mukmin. Orang mukmin diberikan bukan ke dunia, tapi diberikan di akhirat. Karena dunia tempat yang rendah, tempat yang hina, masa orang yang disayangi, makhluk yang taat kepada Allah diberikan sesuatu yang hina, nggak mungkin. Ya, orang kalau diberi pahala yang baik, maka Allah berikan di akhirat. Jadi nama dunia sendiri menggambarkan itu. Nah, maka orang yang cerdik, orang yang diberi taufik oleh Allah, maka dia akan memilih akhirat, ya, menyiapkan diri ke akhirat. Ya, jadi kalau dia berdoa, ya, dia memang ada kebutuhan dunia, ya Allah berikan aku mobil, rumah yang baik, tapi ditambah doa akhirat. Tapi ya Allah, masukkanlah aku di surga. Jangan sampai doanya cuma urusan dunia, nggak ada tambahan urusan akhirat. Aku pengen umroh, silakan lakukan umroh, tapi juga mintalah ampunan dosa, ya, mintalah masuk ke surga. Doanya itu melambangkan bahwa kita mengutamakan akhirat. Kalau doanya hanya urusan dunia, berarti hati kita contohnya di dunia. Kita lupa tentang akhirat. Ya, orang yang cerdik, orang yang diberi taufik oleh Allah akan memilih kehidupan akhirat. Mungkin beberapa hari yang lalu saya contohkan ada anak TK yang bisa menyelesaikan tugas, gurunya ngasih tahu dapat 1 permen, atau minggu depan 2 minggu lagi dapat satu keranjang permen, 1 bungkus permen, satu keranjang permen. Maka orang yang pintar pasti akan memilih 1 keranjang, ya, walaupun tertunda 2 minggu. Ya, Allah pun juga kalau memberi hadiah, memberi pahala di akhirat lebih besar daripada di dunia. Maka yang dicari adalah kebersamaan. Ya, jadi ini, nah, mudah-mudahan itu yang bisa disampaikan untuk penutup kisahnya 2 sahabat, yang satunya kafir, satunya mukmin. Yang kebetulan yang kafir ini kaya, dan kaya tapi kafir. Dan diingatkan, dan kemudian Allah tutup dengan dunia itu karakternya cuma sebentar dan nanti akan hancur. Ya, hancur karena bendanya hancur atau kitanya yang hancur. Oke, saya kira itu mungkin ada yang mau nambahi atau bertanya, monggo. Monggo Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sami-sami Pak Tris. Sami-sami Pak Tris. Alhamdulillah.
Untuk yang terhormat Pak Le Haji Muazzin Bestabule, dan terkhusus untuk Adinda Ustadz Gunawan beserta keluarga tercinta Oke, yang sami-sami. menunaikan ibadah umroh. Amin, amin. Mudah-mudahan menjadi ibadah umroh yang makbulah Amin, amin, amin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir nggak bertanya Ustadz, hanya menyampaikan halal bihalal ini, dan insya Allah nanti disambung tanggal 14 Mei. Insya Allah. Nah, bertatap muka langsung bersama semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Mudah-mudahan Allah mengizinkan pertemuan kita nanti. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Atris, insya Allah kita ketemu tanggal 14 nih. 14 ya. Mudah-mudahan nanti beberapa kita akan coba sampaikan ya tentang umroh dan lain sebagainya gitu ya. Di pertemuan itu sedikit-sedikit oleh-oleh dari umrohnya. Sedikit lagi Pak Ustadz. Ya, aja nih. Tadi itu loh mengingatkan terutama saya ya, yang mengutamakan sholat qobliyah subuh tadi ya. Dan saya itu ya merasa gitu ya, kayak orang ketinggalan pesawat, mungkin mau kehilangan uang 1 juta tadi itu loh ya. Wah, dikejar sampai kenceng, mungkin kayak saya sering lewat jalan tol Juanda gitu ya. Nah, sedangkan mungkin kita kadang hampir ketinggalan sholat subuhnya itu sudah iqomah gitu ya. Kadang sih rodok tenang-tenang, Masya Allah enggak ya. Alhamdulillah Pak Ustadz tuh mengingatkan terutama saya bahwa perbandingannya sangat besar, tapi kadang kita terbalik. Matur nuwun Pak Ustadz. Baik, memang kisah kedua dari kita ada 4 kisah di Al-Kahfi ini. Yang kedua ini ya tadi menceritakan orang yang terpesona oleh harta sehingga lupa kepada pemilik harta, pemberi harta yaitu Allah, karena terpedaya oleh itu kehebatan dirinya dan itu lupa, padahal Allah sudah menjanjikan akhirat itu lebih utama ya. Jadi sambil menekankan yang bahwa dunia, artinya dunia itu rendah atau hina, bukan hanya rendah, paling rendah, paling hina. Dunia itu adalah kata superlatif ya, kalau bahasa ininya superlatif ya, paling rendah atau paling hina. Maka orang mukmin diingatkan ya, memang diuji, kita harus di dunia ini diuji agar kita kembali lagi nanti ke akhir. Dan Allah memberikan tadi udah kasih iming-imingnya luar biasa. Tadi dicontohkan sholat cari malam Lailatul Qadar ya, cuma 1 malam Allah kasih dengan 1000 bulan, bukan 1000 malam, 1000 bulan. Allah kalau menggambarkan itu satu amal bisa sampai 700 ya. Seperti pohon punya 7 cabang, dan dalam satu cabang ada buahnya 100. Jadi mendapatkan berapa? 700. Allah mesti memberikan pahala itu luar biasa. Ya, minimal 10 kali. Nah, tapi kalau kejahatan setimpal ya. Cuma kadang-kadang kita lupa karena begitu lihat moleknya dunia, asiknya dunia itu kita sering terpesona. Makanya diingatkan lagi berapa kali kok misalan dunia itu disebutkan ya. Bukan berarti harta itu nggak penting. Nanti setelah ayat ini menceritakan ya mana yang bagaimana kita mengelola harta. Ya, ayat setelah ayat 45 nanti di 46 ini akan menceritakan itu. Karena itu ya fokus kita tetap akhirat ya, karena kita suka nggak suka, mau nggak mau pasti akan ketemu akhirat, dan di mana di akhirat itu akan ada pembalasan. Jangan sampai ilmu kita, kekuatan kita, energi kita itu habis untuk dunia, karena dunia itu sudah jatah ya. Ibadah itu ya kewajiban kita yang harus kita lakukan, tapi kalau rezeki itu jatah itu terserah Allah. Jadi pasti dikasih, bukan berarti tanpa ikhtiar ya,
silakan lakukan ikhtiar, tapi sudah ada jatahnya. Ikhtiar itu dengan cara yang benar, itu akan memudahkan datangnya rezeki sesuai yang dicatatkan Allah, tapi gampang mendapatkan. Tetapi orang yang sibuk dengan fokusnya dunia, maka dia mendapatkan harta sesuai jatahnya, tetapi dapatnya dengan capek dan seringkali melanggar syariat. Ya. Dapatnya sama, kalau jatahnya 1 juta ya dapatnya 1 juta. Nah, tetapi ya capek mendapatkannya. Tapi orang beriman, orang ini dapatnya 1 juta tapi dapatnya dengan santai. Ya. Dunia yang ngejar dia. Maka lihat para kiai, para ini, dia tenang, ikhtiarnya biasa-biasa, rezekinya yang datang gitu ya. Ya, bukan dia yang mendatangi rezekinya yang mendatangi. Ya, tapi itu makomnya beda-beda. Jadi kalau belum makomnya jangan nanti, waduh ikut ke sana. Ya, ada makom-makom tertentu yang Allah udah berikan. Sehingga dunia yang datang, bukan dia yang mendatangi dunia. Ya. Nah, mudah-mudahan kita semua nanti ya Allah berikan makom yang seperti itu di dunianya hasanah, wafil akhirati hasanah gitu ya. Tidak ada benar. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan nanti besok kita mulai ngaji lagi. Mungkin diingatkan yang belum sempat datang ke sini. Pak Ustadz. Nanti kita akan masuk lagi ke kisah yang berikutnya. Sebelum kisah berikutnya nanti mengantar tentang dunia, baru nanti kisah berikutnya orang yang tentang ilmu, ya, saking pinternya sampai mengandalkan ilmunya itu. Ya, nanti kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, di atas yang berilmu ternyata ada yang lebih pintar lagi, gitu ya, di atas langit. Kira kita cukupkan, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rahamna fil Qur'an waj'alna imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Zakirna minum ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.